Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Matriks dan Transformasi Linier yang sudah mengizinkan kami kelompok 6 untuk presentasi dan mengupload video ini. Teman-teman sekalian, kami di sini akan mempresentasikan materi kami yang berjudul nilai Eigen dan diagonalisasi. Saya Rifki Ardiansyah selaku moderator, dan ada pun teman-teman saya Nabila Amanda, Nurul Zafira, Nazla Safira, Triwayuni, dan Satria Pratama. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama nilai Eigen dan vektor Eigen, yang kedua menentukan basis untuk ruang Eigen, yang ketiga diagonalisasi, yang keempat menghitung pangkat suatu matriks, dan yang kelima diagonalisasi ortogonal. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama yang akan dibawakan Vira. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang nilai Eigen. Di sini dikatakan bahwa jika A adalah sebuah matriks n kali n, maka sebuah vektor tak nol X pada R pangkat n disebut vektor Eigen atau vektor karakteristik. Dari A, jika AX adalah sebuah kelipatan skalar dari X. Untuk lebih jelasnya, di sini ada rumus AX sama dengan lambda X. Nah, untuk memperoleh nilai Eigen dari sebuah matriks A berukuran n kali n, maka persamaan AX sama dengan lambda X dapat dituliskan kembali menjadi AX sama dengan lambda IX, AX dikurang lambda IX sama dengan 0, A dikurang lambda I dikali X sama dengan 0. Agar A dapat menjadi nilai Eigen, harus terdapat satu solusi tak nol dari persamaan ini. Persamaan ini memiliki solusi tak nol jika dan hanya jika di sini ada rumus determinan A dikurang lambda I sama dengan 0. Lanjut ke slide berikutnya. Persamaan di atas disebut sebagai persamaan karakteristik dari matriks A. Skalar-skalar yang memenuhi persamaan ini adalah nilai-nilai Eigen dari matriks A. Persamaan karakteristik di atas juga dapat dituliskan determinan dikali A I dikurang A sama dengan 0. Apabila diperluas lagi, maka determinan A dikurang lambda I atau determinan lambda I dikurang A adalah sebuah polinomial P dalam variabel lambda yang disebut sebagai polinomial karakteristik dari matriks A. Di sini ada contoh soalnya, tentukan nilai Eigen dari A matriks 0, 1, 0, 0, 0, 1, 4, negatif 17, dan 8. Lalu di sini untuk menjawab soal tersebut, pertama-tama kita cari dahulu matriksnya. Maka di sini dituliskan A dikurang lambda I sama dengan ini, kemudian soalnya ditulis 0, 1, 0, 0, 0, 1, 4, negatif 17, 8 dikurang lambda matriks 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Nah, matriks ini merupakan matriks identitas sama dengan 0, 1, 0, 0, 0, 1, 4, negatif 17, 8 dikurangin dengan matriks lambda 0, 0, 0, lambda 0, 0, 0, lambda. Maka dihasilkan 0 dikurang lambda sama dengan negatif lambda, 1 dikurang 0 sama dengan 1, 0 dikurang 0 sama dengan 0, kemudian 0 dikurang 0 sama dengan 0, 0 dikurang lambda sama dengan negatif lambda, 1 dikurang 0 sama dengan 1, kemudian 4 dikurang 0, 4, negatif 17 dikurang 0, negatif 17, kemudian 8 dikurang lambda sama dengan 8 negatif lambda. Selanjutnya kita cari determinan dari A sama dengan lambda I. Untuk determinannya ini kita harus mencari dengan metode Sarus. Teman-teman mungkin bisa mengingat kembali materi-materi kita sebelumnya. Di situ kita pernah membahas materi Sarus. Dari perhitungan Sarus itu maka dihasilkanlah determinan A dikurang lambda I sama dengan min lambda dikali min lambda dikali 8 min lambda ditambah 1 dikali 1 dikali 4 ditambah 0 dikali 0 dikali negatif 17 dikurang 0 dikali negatif lambda dikali 4 dikurang negatif lambda dikali 1 dikali negatif 17 dikurang 1 dikali 8 dikali 8 negatif lambda, kemudian menghasilkan lambda 8 lambda kuadrat dikurang lambda pangkat 3 ditambah 4 ditambah 0 dikurang 0 dikurang 17 lambda dikurang 0. Maka di sini hasilnya 8
lambda pangkat 2 dikurang lambda pangkat 3 ditambah 4 dikurang 17 lambda menghasilkan negatif lambda pangkat 3 ditambah 8 lambda pangkat 2 dikurang 17 lambda ditambah 4. Lalu lanjut, dengan menggunakan persamaan karakteristik maka diperolehlah hasil dari perhitungan kita tadi, yaitu determinan A dikurang lambda I sama dengan 0 menghasilkan negatif lambda pangkat 3 ditambah lambda pangkat 2 dikurang 17 lambda ditambah 4 sama dengan 0. Kemudian di sini kita faktorkan menjadi lambda pangkat 3 dikurang 8 lambda pangkat 2 ditambah 17 lambda dikurang 4 sama dengan 0 dan menghasilkan lambda dikurang 4 dikali lambda pangkat 2 dikurang 4 lambda ditambah 1 sama dengan 0. Maka dengan rumus kuadratik, maka solusi untuk lambda pangkat 2 dikurang 4 lambda ditambah 1 sama dengan 0 adalah 2 ditambah akar 3 dan 2 dikurang akar 3, sehingga dapatlah nilai-nilai matriks eigen dari matriks A, yaitu untuk lambda ini sama dengan nilainya 4, kemudian lambda 2 ditambah pangkat 3, kemudian lambda 2 dikurang akar 3. Baik, saya lanjutkan. Jika A adalah sebuah matriks segitiga atas bawah atau matriks diagonal, maka nilai-nilai eigen dari A adalah entry-entry yang terletak pada diagonal utama matriks A. Contoh, tentukan nilai eigen dari matriks B, di mana diagonal utama matriks B yaitu 3/4, 2/3, -1, dan -6. Menentukan basis untuk ruang eigen. Setelah mengetahui bagaimana cara menentukan nilai eigen, selanjutnya adalah menentukan vektor eigen. Vektor-vektor eigen dari matriks A terkait dengan nilai eigen. Lambda adalah vektor-vektor tak 0x yang memenuhi persamaan AX sama dengan lambda x, dengan kata vektor eigen yang terkait dengan A adalah vektor-vektor di dalam ruang solusi, atau A kurang lambda kali IX sama dengan 0. Ruang solusi ini disebut sebagai ruang eigen dari matriks A yang berkaitan dengan lambda. Contohnya, tentukanlah basis-basis untuk ruang eigen dari matriks A, yang mana elemennya 0, 0, -2, 1, 2, 1, 1, 0, 3. Persamaan karakteristik dari matriks A adalah min lambda pangkat 3 ditambah 5 lambda pangkat 3 dikurang 8 lambda ditambah 4 sama dengan 0, lalu kita kalikan dengan negatif sehingga tandanya berubah. Dengan menggunakan pemfaktoran kita dapat lambda kurang 1 dan lambda kurang 2 pangkat 2 sama dengan 0, sehingga nilai-nilai eigen dari A adalah lambda sama dengan 1 dan lambda sama dengan 2. Berdasarkan definisi, X sama dengan X1, X2, X3 adalah suatu vektor eigen dari matriks A yang terkait dengan lambda jika dan hanya jika AX sama dengan lambda kali X. Hal ini berarti bahwa X dikatakan sebagai suatu vektor eigen dari matriks A jika dan hanya jika X merupakan suatu solusi non-trivial dari persamaan A kurang lambda I kali X sama dengan 0, yaitu lambda 0, -2, -1, lambda kurang 2, -1, -1, 0, lambda kurang 3 sama dengan 0. Jika lambda sama dengan 2, maka kita peroleh 2, 0, 2, -1, 0, -1, -1, 0, -1. Menggunakan baris elementer kita dapat X1 tambah X3 sama dengan 0 jika dan hanya jika -1 sama dengan -X3. Karena dari hasil yang didapat tidak terdapat keterangan mengenai X2 dan X3 dapat dianggap sebagai suatu parameter, misalkan X2 sama dengan T dan kita misalkan X3 sama dengan X, maka X1 sama dengan -S, sehingga vektor eigen dari A yang terkait dengan lambda sama dengan 2 adalah -1, 0, -1, 0, 1, dan 0, 1, 0. Jika lambdanya sama dengan 1, maka kita peroleh 1, 0, 2, -1, -1, -1, -1, 0, -2. Dengan menggunakan baris elementer, kita dapat X1 tambah 2X3 sama dengan 0, X1 sama dengan -2X3, X2 tambah X3 sama dengan 0, jika dan hanya jika X2 sama dengan X3. Kita misalkan X3 adalah S, maka X1-nya -2S, X2-nya S. Sehingga didapatlah -2, 1, 1. Untuk menentukan vektor-vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen, harus ditentukan terlebih dahulu basis-basis untuk ruang eigennya. Perhatikan kembali contoh. Misalkan S sama dengan 1 dan T sama dengan 1, maka diperoleh vektor eigen yang terkait dengan lambda sama dengan 2 adalah -1, 1, 1. Nah, untuk lambda sama dengan 1, kita misalkan -2, maka didapatlah vektor eigen yang terkait dengan lambda sama dengan 1 adalah 4, -2, -2.
Baik, terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang diagonalisasi. Diagonalisasi matriks adalah proses melakukan transformasi kemiripan pada suatu matriks untuk mendapatkan kembali matriks serupa yang diagonal, yaitu semua entry non-diagonalnya adalah 0. Namun, tidak semua matriks dapat didiagonalisasi. Matriks yang dapat didiagonalisasi adalah matriks yang tidak mempunyai nilai eigen yang cacat, yaitu nilai eigen yang multiplisitas geometrinya lebih kecil dari multiplisitas aljabarnya. Sebuah matriks persegi A dikatakan dapat didiagonalisasi jika terdapat suatu matriks P yang dapat dibalik sedemikian rupa sehingga P inverse A kali P adalah suatu matriks diagonal. Matriks P dikatakan mendiagonalisasi matriks A. Berikut ini adalah prosedur untuk mendiagonalisasi suatu matriks. 1. Tentukan nilai faktor eigen dari A yang bebas linier, misalkan P1, P2, dan seterusnya. 2. Bentuklah suatu matriks P dengan P1, P2, dan seterusnya sebagai faktor-faktor kolomnya. 3. Matriks P inverse A kali P kemudian akan menjadi diagonal dengan lambda 1, lambda 2, dan seterusnya sebagai entry-entry diagonalnya secara berurutan. Dengan lambda I adalah nilai-nilai eigen yang terkait dengan P1 untuk I sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Contoh, tentukan suatu matriks P yang mendiagonalisasi matriks A, yaitu 0, 0, min 2, 1, 2, 1, 1, 0, 3. Dari contoh sebelumnya yang telah dijelaskan oleh rekan saya, telah didapat nilai-nilai eigen dari A adalah lambda sama dengan 2 dan lambda sama dengan 1, serta basis-basis berikut untuk ruang eigen. Lambda sama dengan 2, P1 sama dengan min 1, 0, 1, dan P2 sama dengan 0, 1, 0. Lambda sama dengan 1, P3 sama dengan min 2, 1, 1. Terdapat 3 vektor basis secara keseluruhan, sehingga matriks A dapat didiagonalisasi dan P sama dengan min 1, 0, min 2, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Mendiagonalisasi A untuk memastikan kebenarannya, carilah P inverse A kali P. Di sini terlebih dahulu kita masukkan P inverse-nya, kemudian masukkan matriks A, kemudian masukkan matriks P, dan hasilnya adalah 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 1. Tidak terdapat urutan yang khusus untuk kolom-kolom matriks P, karena entry ke I matriks P inverse A kali P adalah suatu nilai eigen untuk vektor kolom ke I matriks P. Maka jika urutan dari kolom-kolom matriks P diubah, hal ini hanya akan mengubah urutan dari nilai-nilai eigen pada diagonal matriks P inverse A kali P. Jadi sebagai contoh, dengan menuliskan matriks P untuk contoh yang di atas, P sama dengan 2, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, maka P inverse A kali P sama dengan 2, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 2. Baik, materi berikutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Menghitung pangkat suatu matriks jika diketahui matriks persegi A dapat diagonalisasi oleh matriks P sedemikian rupa sehingga P inverse kali AP sama dengan, maka AK sama dengan PDK P minus 1 P inverse AP sama dengan lambda 1, 0, 0, 0, lambda 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, lambda N sama dengan D dengan menguadratkan kedua ruas persamaan ini, menghasilkan P minus 1 AP pangkat 2 lambda 1, 2, 0, 0, 0, lambda 2, 2, 0, lambda N 2 sama dengan, kita bisa menuliskan kembali ruas kiri persamaan ini sebagai P inverse AP pangkat 2 sama dengan P inverse AP, P inverse AP sama dengan inverse AL AP sama dengan inverse 1A 2, yang mana kita peroleh hubungan P minus 1A 2P sama dengan D2 secara lebih umum. Jika K adalah bilangan bulat positif, maka perhitungan yang sama akan menunjukkan bahwa P minus 1A K P sama dengan D, K sama dengan lambda 1, 2, 0, 0,
0 lambda 0 lambda n 2 yang mana bisa kita tuliskan kembali sebagai A K sama dengan PD kappa minus 1 sama dengan lambda 1 0 2 lambda 22 A lambda n. Contoh, gunakanlah persamaan 1 untuk mencari A13 di mana A sama dengan 00 minus 2, 12, 1, 1, 0. Tiga matriks tersebut dapat didiagonalkan dengan P sama dengan minus 10, minus 2, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Sehingga dihasilkan dari perkalian dengan cara mencari inverse P terlebih dahulu. Inverse P dikali dengan matriks A dan matriks P. D sama dengan P inverse 1A kali 2, 2, 0, 0, 0, 2, 1, 0, 0. Karena itu dari persamaan kita beroleh A13 sama dengan PD 13P minus P inverse 1 sama dengan minus 1, 0, minus 2, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 13, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 2, 1, 13, 0, 0, 0, 1, 13, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 1, 1, 1, 1, minus 10, minus 1 sama dengan minus 1892, 0, 0, 0, 0, 892. Baik, selanjutnya adalah diagonalisasi ortogonal. Matriks A kuadrat dikatakan dapat mendiagonalisasi secara ortogonal jika terdapat matriks B P yang ortogonal sehingga P kuadrat kali AP sama dengan P pangkat T AP diagonal. Matriks P dikatakan mendiagonalisasi A secara ortogonal. Nah, perlu diingat bahwa matriks ortogonal adalah suatu matriks khusus di mana inversnya dapat diperoleh dengan mentranposkan. Dengan kata lain, sebuah matriks persegi P dikatakan ortogonal jika transposnya sama dengan inversnya. Definisinya begini, matriks A kuadrat kita namakan simetrik jika A sama dengan A pangkat T. Nah, perhatikan contohnya ini. Contoh yang pertama, A sama dengan matriks 1, 4, 5, 4 minus 3, 0, 5, 0, 7 adalah simetris, maka A pangkat T 1, 4, 5, 4 minus 3, 0, 5, 0, 7 sama dengan A. Dengan demikian, matriks A dikatakan simetris. Nah, teoremanya berikut ini merupakan alat utama untuk menentukan apakah sebuah matriks dapat didiagonalisasi secara ortogonal. Teoremanya, jika A adalah matriks n kali n, maka pernyataan berikut ekuivalen satu sama lain. Yang pertama, A dapat didiagonalisasi secara ortogonal. Yang kedua, A mempunyai himpunan ortonormal dari n vektor eigen. Yang ketiga, A adalah simetrik. Baiklah, materi selanjutnya ialah sifat-sifat matriks simetris. Kita sekarang beralih ke masalah untuk mencari matriks P yang ortogonal untuk mendiagonalisasi matriks simetris. Kuncinya ada pada teorema berikut. Jika A adalah matriks simetris, maka vektor-vektor eigen dari ruang eigen yang berbeda akan ortogonal. Contoh, carilah matriks ortogonal P yang mendiagonalisasi. A sama dengan 422, 242, 224. Pembahasan persamaan karakteristik A adalah determinan sama dengan buka kurung lambda I kurang A sama dengan determinan lambda kurang 4 min 2 min 2 min 2 lambda kurang 4 min 2 min 2 min 2 lambda kurang 4 sama dengan buka kurung lambda kurang 2 tutup kurung pangkat 2 buka kurung lambda kurang 8 tutup kurung sama dengan 0. Jadi nilai-nilai eigen adalah lambda 2 dan lambda 8. Adapun vektor-vektor U1 sama dengan min 1 1 0 dan U2 sama dengan min 1 0 1 membentuk basis untuk mengeigen ruang eigen yang bersesuaian dengan lambda 2 dengan menerapkan proses Gram-Schmidt terhadap U1 dan U2 yang menghasilkan vektor-vektor eigen ortonormal. Di sini terdapat vektor 1 sama dengan min 1 per akar 2, 1 per akar 2, 0 dan vektor 2 sama dengan min 1 per akar 6, 1
min 1 per akar 6, 2 per akar 6. Ruang Eigen yang bersesuaian dengan lambda 8 mempunyai U3 sama dengan 111. Sebagai basis, dengan menerapkan proses Bramah-Smith terhadap U3, maka akan menghasilkan vektor 3 sama dengan 1 per akar 3, 1 per akar 3, 1 per akar 3. Akhirnya dengan menggunakan vektor 1, 2, dan 3 sebagai vektor-vektor kolom, maka kita mendapatkan P sama dengan min 1 per akar 2, 1 per akar 2, 0, min 1 per akar 6, min 1 per akar 6, 2 per akar 6. 1 per akar 3, 1 per akar 3, 1 per akar 3. Yang akan mendiagonalisasi A secara ortogonal. Sebagai pemeriksaan, Anda bisa membuktikan bahwa P pangkat T AP adalah matriks diagonal. P pangkat T AP. Baik, kesimpulan dari materi kami bahwa nilai eigen dan vektor pada suatu matriks itu merupakan konsep yang penting dalam aljabar linear, khususnya dalam diagonalisasi. Nah, jadi nilai eigen dan vektor ini merupakan alat yang penting untuk memahami sifat dan perilaku matriks, dan penerapannya tersebar luas di berbagai bidang, termasuk di bidang fisika, bidang teknik, dan ilmu komputer. Mungkin itu saja presentasi kami dari kelompok 6. Bila ada kekurangan mohon dikoreksi. Kepada Allah saya mohon ampun. Bila wal taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.